Maka dengan ini kami katakan Wahabi adalah mujassimah plus musyabbihah tulen. Bagaimana tidak, Wahabi percaya Tuhan bertangan berkaki juga turun dari langit ke dunia di sepertiga malam. Enggak ada Nabi bilang tangan Allah, wallahu a'lam, wajah Allah, wallahu a'lam. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Nah, ini persis dengan yang digambarkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya tentang paham Wahabi dan kesesatan mereka yang begitu fatal. Taraddadu ala himarin fi surati syabi amridin bisyakri qatatin. Dan mereka meyakini bahwa Allah turun dan menunggangi seekor keledai. Juga Tuhan dalam bentuk pemuda amrat yang berambut keriting dan memakai mahkota di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Sobat Tuarul, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana Wahabi ini menggambarkan bentuk Allah seenak isi kepalanya. Nah, inilah mujassimah yang sebenarnya, saudara-saudara. Wahabi ini celana luarnya salafi, tapi celana dalamnya adalah mujassimah plus musyabbihah. Mereka ngaku-ngaku bermazhab Hambali, padahal Imam Ahmad bin Hambal sendiri dengan tegas mengatakan, man kalallahu jisman laisa kal jismi fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Allah itu jisim, yaitu berfisik, namun fisiknya tidak serupa dengan fisikku, maka ia telah kafir. Lebih-lebih lagi, Wahabi ini mengatakan jisim Allah sama seperti jisimnya makhluk, seperti akidah Wahabi. Maka ini lebih-lebih lagi kafir. Maka tolong kepada para Wahabi jangan ngaku-ngaku bermazhab Hambali, karena Imam Ahmad sangat anti dengan mujassimah. Baik, kita simak dulu akidah para Wahabi. Nabi bilang tangan Allah, wallahu a'lam, wajah Allah, wallahu a'lam. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat siapapun yang berbuat dosa di malam hari. Terus setiap hari, setiap malam, setiap siang. Ya ma'asyiral muslimin, Sobat Tuarul yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana Wahabi ini menjisimkan Allah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sang pelopor Wahabi yaitu Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama rujukan Wahabi di Saudi meyakini bahwa Tuhan berbentuk pemuda amrat. Ibnu Taimiyah dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah juz 7 halaman 290 mensahihkan hadis tentang Nabi melihat Tuhan dalam bentuk pemuda amrat yang berambut keriting dan berpakaian hijau. Nah, hadis ini dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Padahal hadis ini oleh para ulama dianggap maudhu dengan sanad yang dhaif dan matan yang mungkar. Karena hadis ini mengandung illah, para ulama menganggap Hammad bin Salamah ialah tidak sabit riwayatnya dari Qatadah. Dia walaupun disebutkan sebagai perawi yang siqah oleh para ulama, dia juga sering salah karena kekacauan pada hafalannya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab At-Tahzib juz 3 nomor 14 dan kitab At-Taqrib juz 1 halaman 238. Disebutkan juga dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmizi juz 2 halaman 164 yang dinukil dari Imam Muslim bahwa Hammad bin Salamah banyak melakukan kesalahan dalam riwayatnya dari Qatadah. Oleh karena itu, hadis Hammad bin Salamah dari Qatadah ini tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi jika menyendiri dan lafadznya mungkar. Nah, kelemahan sanad hadisnya ditambah dengan matan yang mungkar sudah cukup untuk menyatakan hadis ini maudhu', sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-I'lan halaman 15. Kemungkaran hadis ini juga tidak diragukan lagi, bahkan diakui oleh Al-Baihaqi dan Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar. Juga Basar Awad Al-Ma'ruf dalam tahqiqnya terhadap kitab Tarikh Baghdad halaman 55 juz 13 menyatakan hadis ini maudhu'. Nah, ulama-ulama imam-imam besar sudah mengatakan bahwa hadis ini maudhu', malah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama Wahabi lainnya. Sudah kebiasaan Wahabi hidupnya mereka menentang ulama-ulama besar. Ya ma'asyiral muslimin, Sobat Tuarul yang dimuliakan Allah. Jadi akidah Wahabi ini sama persis dengan yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyinul Kadzibil Muftari, mengatakan wa tamadatil hasyawiyah fi dhalalatiha wal israru ala jahalatiha. Dan golongan al-hasyawiyah yaitu Wahabi, maka perlu dicatat Wahabi juga disebut dengan hasyawiyah. Baik, kita lanjutkan. Mereka golongan hasyawiyah yang sudah terlalu melampaui kesesatannya dan mereka tegas dalam kejahilannya, dan mereka memperjelas dengan bahwa al-ma'bud yaitu Allah mempunyai kaki, geraham dan anak jari.
wa annahu yanzilu bizatihi wa taraddadu ala himarin fi surati syabi amridin bisyakri qaqatin. Dan mereka meyakini bahwa Allah turun dan menunggangi seekor keledai, juga Tuhan dalam bentuk pemuda amrat yang berambut keriting dan memakai mahkota di kepala, juga memakai sendal emas. Na'udzubillah min zalik. Akidah macam apa ini? Nah, Ibnu Asakir di sini menentang akidahnya Wahabi dengan mengatakan mereka sudah melampaui batas dan sudah sangat-sangat jahil dalam akidahnya. Wallahu a'lam bishawab.